Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anguntia Susena dari Prodi S1 Manajemen dan dari kelompok 1 kelompok Jawa Barat. Di sini saya akan meresum 6 materi dari acara LKM MTD yang dilaksanakan pada tanggal 24 dan tanggal 25. Materi pertama yaitu perumusan gagasan awal. Sebelum melakukan kegiatan atau sebelum membuat kegiatan, kita perlu melakukan analisis. Dengan cara menganalisis lingkungan atau yang biasa disebut dengan anakoling, yaitu analisis kondisi lingkungan. Tujuan dari adanya anakoling ini adalah 1. Sebagai faktor penghambat dan pendukung kegiatan. 2. Untuk mengetahui kondisi suatu lingkungan. Dan 3. Potensi positif penunjang kegiatan. Tujuan dari adanya perumusan gagasan awal ini adalah menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Kriteria-kriteria gagasan awal yaitu 1. Menarik. 2. Fasilitas atau dukungan ada. 3. Penting. 4. Mudah. 5. Murah. Dan 6. Memandang ke depan berdasarkan titik tolak situasi sekarang. Cara untuk menganalisis gagasan awal menjadi sebuah program kerja yaitu dengan SWOT, yaitu 1. Strength atau kekuatan. 2. Weakness atau kelemahan. 3. Opportunity atau peluang. 4. Threat atau ancaman. Pertimbangan pilihan organisasi dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu 1. Penting mendesak. 2. Tidak penting mendesak. Dan 3. Penting tidak mendesak. Selanjutnya kita ke materi kedua, yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja untuk perencanaan kerja sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Rencana kerja yang disusun organisasi dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, mendistribusikan pekerjaan pada unit-unit yang ada sekaligus pengkoordinasian, dan mendorong unit organisasi untuk bekerja menjadi lebih baik. Rencana kerja hampir sama dengan proposal. Perbedaannya adalah rencana kerja didasarkan pada suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan identifikasi tujuan dan dilaksanakan sesuai kegiatan dan waktu program tersebut. Langkah alternatif menyusun rencana kerja yaitu 1. Identifikasi tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. 2. Urutan tugas mana yang harus didahulukan. 3. Tetapkan tujuan atau sasaran atau target tiap-tiap tugas tersebut. Lengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan tiap tugas. 4. Tetapkan waktu untuk setiap tugas. 5. Tulis siapa yang akan melakukan tugas. 6. Tetapkan strategi atau metode atau sarana atau alat yang diperlukan. 7.
Tuliskan pihak-pihak yang akan terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan. 8. Masukkan langkah-langkah tersebut dalam matriks, maka akan mendapatkan draft rencana kerja. Lakukan review pada draft tersebut. Proses dalam perencanaan rencana kerja. 1. Proses akademis. Perencanaan dilakukan dengan alur berpikir akademik, yaitu sistematis, logis, terukur, applicable, dan memiliki batasan yang jelas. Dilakukan oleh anggota atau unit organisasi secara fungsional bertanggung jawab dengan suatu rencana kerja. 2. Proses partisipatif. Perencanaan melibatkan banyak pihak, setidaknya anggota organisasi yang bersangkutan. 3. Proses bottom up dan top down. Aliran proses dari atas ke bawah. Tahapan dalam penyusunan rencana kerja, yaitu 1. Penyusunan rancangan rencana kerja. Biasanya dilakukan dalam bentuk brainstorming atau diskusi. 2. Penetapan rencana. Biasanya dilakukan dalam rapat yang di dalamnya diputuskan rencana kerja yang akan dilakukan untuk suatu kegiatan. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja. Biasanya dilakukan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan suatu kegiatan. 4. Evaluasi rencana kerja. Biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, setidaknya 2 tahap, yaitu tengah dan akhir kegiatan. Evaluasi berguna untuk perbaikan dan mengukur progress report dan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Materi ketiga yaitu tentang administrasi, yang dibagi menjadi administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Adapun bentuk-bentuk pola penataan, yaitu 1. Merencanakan, 2. Menyusun, 3. Menghimpun, 4. Mencatat, 5. Mengolah, 6. Mengendalikan, 7. Mengirim, dan 8. Menyimpan. Tujuan yaitu 1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. 2. Mengamankan rahasia organisasi. 3. Mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi dasar administrasi kesekretariatan adalah 1. Mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen. 2. Sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan. 3. Pengendali informasi internal dan eksternal organisasi. 4. Sebagai alat komunikasi organisasi. 5. Sebagai alat pelaksana pemegang rahasia organisasi. 6. Sentral teknologi transfer informasi. 7. Sebagai pusat dokumentasi atau master file. Kesekretariatan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menyokong organisasi. Bagaimana sistem pengelolaan administrasi, sistem manajemen pengarsipan, data, dan informasi, sampai bagaimana kelebihan sekretariat sebagai rumah
bagi pengurus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nafas kehidupan sebuah organisasi. Administrasi keuangan adalah suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Administrasi keuangan diperlukan agar kita dapat mengetahui siklus keuangan dalam suatu kegiatan atau organisasi. Mudah untuk mengontrol kebutuhan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan dana dan agar dapat dipertanggungjawabkan ke lembaga. Prinsip-prinsip administrasi keuangan yaitu 1. Arahnya jelas. 2. Sederhana. 3. Mudah dimengerti. 4. Dilakukan secara bertahap. 5. Dilakukan secara kontinu. Unsur-unsur dari laporan keuangan yaitu 1. Tanggal. 2. Keterangan penggunaan. 3. Kas masuk. 4. Kas keluar. 5. Saldo. Laporan pertanggungjawaban atau LPJ. LPJ adalah bukti pemakaian uang yang diberikan oleh lembaga, contohnya rektorat, fakultas, dan lain-lain. LPJ dibuat dan diberikan ke lembaga setelah kegiatan dilaksanakan. Laporan ini dibuat rangkap 3, 1 asli dan 2 adalah kopian. Elemen penting dari pembuatan LPJ adalah 1. Diketik pada kwitansi dan rangkap 2. 2. Nominal uang. 3. Tanggal transaksi. 4. Stempel tujuan uang. Dan 5. Tanda tangan PJ. Materi keempat yaitu pengendalian motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong itu disebut dengan istilah 1. Wish atau keinginan, 2. Drive atau dorongan, 3. Urge atau desakan, 4. Need atau kebutuhan, 5. Motivation atau motivasi atau rangsangan. Pengendalian konflik. Konflik adalah seteru atau perselisihan atau pertentangan. Konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Konflik dalam kelompok kerja, yaitu 1. Konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. 2. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam organisasi. 3. Konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam organisasi. 4. Konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang berbeda dalam organisasi. 5. Konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan lain-lain. Sumber konflik yaitu 1. Faktor komunikasi. 2. Faktor struktur tugas maupun struktur organisasi. 3. Faktor yang bersifat personal. 4. Faktor lingkungan. Dampak dari adanya konflik adalah meningkatnya motivasi, meningkatnya loyalitas, ikatan kelompok menjadi lebih erat, meningkatnya kreativitas, dan membantu upaya mencapai tujuan. Materi kelima yaitu pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencangkup teknik penyusunan usulan kegiatan dan penyempurnaan usulan kegiatan. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan adalah kondisi lingkungan organisasi, kepekaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, analisis SWOT, kepentingan diri dan organisasi,
ketersediaan SDM, dan sumber lainnya. Dan materi terakhir yaitu materi ke-6, optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosialisasi. Hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Contoh kegiatan mahasiswa yang dilakukan sebelum pandemi yaitu 1. PPKMB 2019 Umaha. 2. Umaha bersolawat. 3. Kegiatan Himasima. Sedangkan contoh kegiatan mahasiswa yang dilakukan saat pandemi yaitu 1. Pendanaan KBMI. 2. Pengabdian masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.